Sudah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pertemuan kali ini kita masuk pada bab ke-9 yang akan membahas tentang tabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk adalah ngalap berkah, kalau kata orang, ngalap barokah ya. Mencari barokah. Bab ini berjudul bab man tabarraka bisyajar, siapapun yang mencari berkah melalui pohon, au hajar atau batu-batu, wa nahwihima atau yang semisal dengannya. Oke, kita akan bahas di sini tentang mencari keberkahan. Apa yang diajarkan oleh Islam dan apa yang bukan termasuk dari ajaran Islam. Agar kita ngerti, tahu, jelas, beribadah dan beragama sesuai di atas dalil. Sebab agama ini bukan karangan manusia. Agama ini berasal sumbernya dari mana? Dari wahyu Allah. Bukan karangan manusia. Tidak bisa manusia mengarang agama, enggak boleh. Maka ini semua dikembalikan kepada Allah. Bagaimana ya Allah cara kita ngalap berkah yang benar seperti apa? Kita akan bahas pertama di sini pengarang menyebutkan 2 buah dalil ya. Hanya 2 buah dalil, tapi mungkin akan kita dalami dengan detail. Sebelum itu kita akan mengenal dulu konsep keberkahan dalam Islam itu seperti apa. Pertama, teman-teman sekalian, kata berkah dalam bahasa Arab, barokah, ya aslinya ya, barokah. Akar katanya ada 3, huruf ba, huruf ra, dan huruf kaf, barokah. Barokah ini biasa kalau misalnya dalam bahasa Arab dipakai untuk unta. Jadi kalau unta sedang duduk ke bawah namanya barokal ba'ir. Jadi untanya duduk ke bawah. Yang kemarin kita bahas di sifat salat Nabi, tidak boleh turun dari berdiri ke sujud seperti turunnya unta. Itu namanya barokah. Dari berdiri, untanya berdiri, kemudian duduk. Itu namanya barokah. Alias menetap di suatu tempat. Jadi, dalam bahasa Arab juga kita lihat kata birkah. Sama juga akar katanya ba, ro, dan kaf. Birkah dalam bahasa Arab artinya kolam. Tempat air menetap. Jadi sama-sama artinya menetap di suatu tempat ya. Maka keberkahan memiliki kaitan, barokah punya kaitan dengan makna akar kata tadi, yaitu maknanya langgeng, tetap, langgeng, atau kebaikannya itu terus bertambah. Karena dia tetap, maka kemudian bertambah dan bertambah. Makanya kalau orang gajinya berkah, walaupun sedikit, manfaatnya banyak ya Pak ya. Gajinya berkah. Ada orang gajinya puluhan juta, tapi ludes, habis, nggak tahu kemana, hilang berkahnya. Hancur, kehidupannya tidak sejahtera. Padahal kalau kita hitung dengan matematika, harusnya dia sejahtera, tapi enggak. Tapi ada orang gajinya, ya Allah, mungkin sehari-hari dia cuma dapat 10.000, 20.000. Tapi Allah berikan keberkahan dari uangnya, kepake untuk banyak hal. Berapa banyak kita tahu di kampung-kampung, orang tua kerjanya cuma jadi petani ya Pak ya. Jadi petani, ada yang jadi buruh. Tapi anak-anaknya kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, anak-anaknya. Ini keberkahan dari rezeki yang dia dapat. Padahal kalau dihitung matematika nggak masuk akal. Saya kalau diceritain orang tua saya, bagaimana berkahnya gaji bapak saya dulu, yang kecil sekali gajinya. Dipikir matematika nggak masuk Pak, nggak bisa. Ini kayaknya nggak cukup kalau buat sehari-hari.
Secara matematika nggak mungkin. Saya 4 bersaudara waktu itu, semuanya sekolah. Uang gaji bapak nggak mungkin cukup. Itu sudah nggak masuk akal waktu itu. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan, alhamdulillah cukup, Pak. Inilah kunci keberkahan. Berkah itu kebaikan yang berlipat ganda. Gak bisa diukur dengan otak kita. 10 ribunya fulan dengan 10 ribunya fulan beda. Nilainya di mata Allah beda. Apa keberkahan yang Allah berikan? Contoh lagi, Pak. Imam Nawawi, mungkin pernah dengar nama ini ya. Imam Nawawi. Usianya berapa? Ada yang tahu? Beliau meninggal di usia berapa? Ada yang tahu ya berapa? 45, sekitar 40-an tahun, Pak. Dari sebagian antum ada yang lebih tua dari Imam Nawawi sekarang ya. Betul. Tapi Imam Nawawi diberikan keberkahan oleh Allah. Karya-karya beliau sampai sekarang kita nikmati, kita pakai, kita baca. Banyak karya beliau ya. Yang Riyadhus Shalihin, yang Arba'in Nawawi, yang kitab Majmu', yang kitab Al-Adhkar, dan seterusnya. Padahal usianya cuma 45. Ada orang juga diberi usia 45, tapi belum tentu sama dengan Imam Nawawi. Betul ya? Berarti walaupun waktu yang diberikan kepada setiap orang sama, kamu dikasih 10 tahun, kamu dikasih 10 tahun, tapi keberkahannya beda, yang dia lakukan juga berbeda. Hasilnya beda. Ini pahami dulu konsep keberkahan, biar kita paham ya. Apa Ustaz dalil-dalilnya? Cukup banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, biyadikal khair, di tangan engkaulah wahai Allah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan juga di antaranya misalnya ya, dalam firman Allah Azza wa Jal, qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik. Dikatakan kepada wahai Nuh, turunlah dari kapal perahu dengan selamat dan kamu diberikan keberkahan berkali-kali lipat. Ada banyak sebenarnya contoh-contohnya ya. Seperti misalnya Allah memberikan keberkahan pada sebagian makhluknya dibanding sebagian yang lain. Tadi saya kasih contoh Imam Nawawi ya, yang dasar-dasar, mungkin yang maksudnya yang nggak disebut di Al-Quran secara nama. Kalau yang disebutkan di Al-Quran secara nama, misalnya para nabi. Di dalamnya misalnya wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas shalihin. Kami kabari Nabi Ibrahim tentang kelahiran Nabi Ishak ketika di masa seharusnya sudah nggak bisa punya anak, mandul nggak bisa sudah punya anak, tapi Allah kasih tahu kamu akan punya anak namanya Ishak, dan dia akan dijadikan nabi dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi, dan kami berkahi atasnya Ibrahim. Dan kepada Ishak juga, antum pernah dengar nama Ishak Newton, betul ya? Ishak Newton itu nama mengikuti nama Nabi Ishak. Ishak itu versi baratnya namanya Ishak. Kalau Ibrahim versi baratnya apa? Abraham, Lincoln, Abraham. Sampai sebegitu berkahnya para nabi tersebut, orang-orang yang non-muslim pun juga pakai nama-nama mereka. Saking berkahnya, sehingga Ibrahim dijadikan panutan bukan di agama Islam saja, di agama Kristen juga, di agama Yahudi juga. Pernah kita bahas secara khusus tentang Nabi Ibrahim waktu itu ya. Ini di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan. Anak keturunan Nabi Ibrahim jadi nabi. Banyak sekali sehingga beliau dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Inilah Nabi Ibrahim. Contoh yang lain misalnya adalah perkataan Nabi Isa. Nabi Isa ketika masih bayi diberi mukjizat mampu berbicara. Ketika Maryam diperintahkan untuk puasa, nggak boleh ngomong. Maka Maryam menunjuk kepada bayinya ketika dihujat oleh orang-orang, kamu ini pezina. Kok bisa kamu membawa anak? Padahal kamu belum menikah. Katanya, kok bisa kamu membawa anak ini? Maryam hanya menunjuk kepada bayi yang digendongnya. Dan bayi ini berkata, sungguh aku adalah hamba Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ini ya. Wa ja'alani nabiyyan, Allah jadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makun. Allah jadikan aku terberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa. Ini contoh-contohnya ya. Para nabi diberikan keberkahan yang keberkahannya mengenai orang-orang yang di sekitarnya. Contoh lain, dalam banyak sekali hadis, di antaranya lah hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan susu kepada Abu Hurairah. Mungkin pernah dengar cerita ini ya. Suatu saat Abu Hurairah sudah kayak orang pingsan, nggak sadarkan diri, sampai ditekan gitu ya, dikiranya pingsan atau gimana, ternyata beliau lagi lapar. Sama Rasulullah, udah mau dikasih susu, nggak jadi. Panggil semuanya ahlus suffah. Ahlus suffah itu yang mereka nggak punya rumah, tinggal di bagian belakang masjid. Semua sahabat Nabi ahlus suffah dipanggil, diajak, semuanya disuruh minum dari satu wadah susu. Kalau secara matematika nggak masuk ya Pak ya, satu wadah dipakai minum rame-rame. Itu semuanya minum dan semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Sampai Abu Hurairah sudah nggak kuat minumnya, udah kekenyangan. Dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat, ada yang beliau nggak menemukan makanan, akhirnya dia bertahan hidup 3 hari menggunakan air zam-zam. Banyak kisah-kisah seperti ini, berarti keberkahan itu ada, terjadi. Dan memang nyata, banyak sekali contohnya, kebetulan kita hanya menyebutkan sedikit saja. Ada yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai tanah yang terberkati. Seperti apa? Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Dan ini disebutkan dalam kitab, di dalam Alkitab Bible ya, dalam versi Yahudi dengan bahasa Ibrani disebut juga Bakkah. Contoh lain misalnya dalam Al-Quran disebut di surat Al-Isra ayat 1, Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid Al-Aqsa yang di Palestina dan diberkahi sekelilingnya. Tanah Syam, tanah para nabi. Di sana diberkahi. Sehingga banyak sekali peradaban besar manusia lahir dari tanah Syam. Silahkan cek dalam sejarah. Banyak sekali peradaban besar dalam sejarah bangkit di tanah Syam. Contoh yang lain juga misalnya Allah menjadikan air sebagai sesuatu yang diberkahi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang terberkahi. Pak, nikmat yang paling besar. Kita mungkin kalau mikir ya, rezeki, kita mikirnya rezeki itu duit ya. Uang. Ya Allah, datangkanlah aku rezeki. Kan nggak mungkin uangnya turun dari langit ya. Turun, nggak mungkin. Yang turun dari langit apa? Hujan. Kalau kita pernah belajar, malaikat yang mengatur rezeki siapa malaikat? Mikail. Betul ya? Malaikat Mikail mengatur rezeki. Apa tugas yang beliau lakukan? Mengatur turunnya hujan. Mengatur turunnya hujan. Apa kaitannya dengan rezeki? Antum sekarang bayangkan, kalau Allah tahan hujan kepada bumi dalam waktu 1 tahun, apa yang terjadi? Orang apa disuruh makan batu bara? Disuruh minum dari mana? Ini nggak bisa ya Pak ya. Air menjadi inti dari semua rezeki. Sebanyak apapun harta antum punya, air nggak ada, mati. Ini diantara gambaran air yang kita remehkan. Yang kita kalau wudhu buang-buang dengan boros, wudhunya jeras gitu ya. Kita tidak sadar bahwa ini adalah sesuatu yang Allah berkahi. Makanya kalau orang paham konsep berkah air, dia nggak akan buang-buang air sembarangan. Wudhunya sesuai dengan cara Rasul. Rasulullah wudhunya dengan sekitar segini Pak. Dipakai wudhu. Dalam 1 mud. Ya, dalam 1 mud. 1 mud itu berapa? Satu ginian tangan orang dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air ukuran 1 mud. Kalau diukur ya sekitar segini. Berkah airnya. Dan Rasulullah mandi dengan ukuran 1 sa'. 1 sa' itu sekitar 4 kali begini. Dengan tangan orang dewasa yang sedang, yang normal ya. Mungkin kalau tangan kita kekecilan ya, tangan orang Arab lah kira-kira. Ini adalah gambaran-gambaran keberkahan yang tentu sangat banyak contoh-contohnya. Seperti misalnya Rasulullah bersabda, pohon yang terberkahi itu adalah pohon kurma. Permisalan pohon kurma bagikan seorang muslim. Kok bisa ya Rasul? Gimana ya Rasulullah? Kok bisa pohon kurma disebut pohon yang berkah? Karena semua bagian dari pohon kurma bisa dimanfaatkan, nggak ada yang dibuang. Kalau di Indonesia ini kayak pohon apa Pak? Pohon kelapa. Semuanya kepakai. Ini namanya pohon yang terberkahi. Tapi ada tanaman-tanaman yang kita tidak mengambil manfaat darinya.
Jadi ada perbedaan yang Allah letakkan keberkahan dari satu makhluk dengan makhluk yang lain. Kita lanjutkan berikutnya juga ada yang lain, yaitu Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya dalam makanan sahur ada berkah. Dalam makanan sahur ada berkah, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan kurma, itu akan menguatkan antum dalam berpuasa. Dan banyak yang lain-lainnya ya, termasuk juga air zam-zam. Bahkan air zam-zam oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim disebut mengandung berkah dan dia dapat mengenyangkan, bisa membuat orang bertahan hidup. Keberkahan ini teman-teman sekalian ada yang sifatnya zat, ada yang sifatnya maknawi. Zat berarti kita mendapatkan keberkahan dengan zatnya. Kalau maknawi kita mendapat keberkahan bukan dengan zatnya, tetapi dengan manfaat yang muncul di situ. Misalnya kota Mekah dan kota Madinah. Keberkahannya ini zat atau maknawi? Menurut antum gimana? Kota Mekah dan kota Madinah, keberkahannya zat atau maknawi? Di dalam kitab ini disebut maknawi. Karena keberkahannya bukan dengan antum ngambil tanahnya dibawa pulang ke Indonesia ya. Antum gini kan, bukan begitu. Tapi antum mendapatkan keberkahan lewat ilmu yang tersebar di situ, lewat amal ibadah yang antum lakukan di situ. Atau ada yang keberkahannya zat seperti air tadi ya, seperti buah kurma, seperti air zam-zam, bahkan juga jasad para nabi. Oleh karenanya disyariatkan dalam agama Islam, yaitu bertabarruk dengan zatnya Nabi. Ini disyariatkan ketika Nabi hidup. Ketika sudah meninggal, kita tidak menemukan riwayat yang pasti apakah itu rambutnya Nabi atau bukan. Kita tidak tahu. Asal-usulnya dari mana? Jangan-jangan rambutnya orang itu ya. Yang mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, berjuang keliling negeri ribuan kilometer. Gak ada mereka yang meriwayatkan rambutnya Nabi, megang rambutnya Nabi ya. Padahal mereka orang yang paling tahu kepada Nabi, paling tahu tentang Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak pernah meriwayatkan ini rambutnya Nabi, ini bajunya Nabi, ini sendalnya Nabi. Tidak ada sanadnya Pak. Semua yang tadi saya sebut yang sekarang beredar di tengah masyarakat, sendalnya Nabi, bajunya Nabi, apalagi jenggotnya Nabi, sorbannya Nabi, semuanya tidak bisa mereka mendatangkan sanadnya. Tidak ada sanadnya. Sedangkan agama kita dibangun di atas sanad, tersambung dari fulan ke fulan ke fulan. Jelas ya Pak ya? Kalau tidak percaya silahkan datang dicek, tidak ada sanadnya Pak. Pasti ketemu di situ. Kalau ada sanad, sanad buat-buatan ketahuan. Fulan ini pendusta, fulan ini majhul, nggak ketahuan dalam kitab-kitab riwayat, nggak ada. Oke. Kalau dalam masa Rasulullah hidup, ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat bertabarruk. Apa yang mereka lakukan ketika Rasulullah wudhu? Para sahabat berada di bawahnya Rasul, nadahi. Apa nadahi ini Pak? Menampung air wudhunya Rasul yang menetes. Lalu mereka usapkan. Keringatnya Rasul diambil, dipakai jadi parfum. Dan ini benar dilakukan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya, rambutnya Rasul diambili, memang ada. Tapi yang rambut sekarang kita tidak tahu benar itu rambut Rasul atau bukan. Tapi para sahabat mengambil dari tubuh Nabi, air liur beliau, segala macam dari tubuh beliau, diambil keberkahannya. Dan ini disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena Rasulullah menyetujuinya. Kembali kepada definisi sunnah yang pernah kita jelaskan. Apa sunnah itu? Menurut ilmu hadis, apapun yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau pembiaran. Yang keempat, sifat. Sifat ini baik secara fisik ataupun secara moral. Ini pernah kita jelaskan ya. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Sunnah Nabi terbagi menjadi 4. Perkataan, perbuatan, persetujuan atau pembiaran. Rasul nggak mengatakan, Rasul nggak melakukan. Tapi sahabat Nabi melakukan, Rasul biarkan. Ini namanya sunnah juga. Sunnah takririyah bahasa Arabnya. Yang keempat adalah sifat. Sifat fisik Rasul dan sifat moral. Akhlak. Baik, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi para sahabat mencari keberkahan dari zatnya Rasul.
memang dilakukan. Ya. Tetapi untuk zaman sekarang, selama tidak ada sanadnya yang jelas itu rambut punya Rasul atau bukan, maka kita tidak ada perintah untuk bertabaruk dengan zat-zat tersebut. Baik, berikutnya di antara contoh yang keberkahannya bukan secara zat. Ini dicontohkan misalnya dalam perkataan Umar bin Al-Khattab kepada Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad ya Pak ya? Hajar Aswad di mana? Di Ka'bah. Hajar artinya? Aswad artinya? Aslinya batu itu bukan hitam, warnanya adalah putih bersih, hitam karena dosanya para anak Adam. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Batu ini, kata Umar, suatu saat Umar bin Khattab mencium batu ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Umar? Aku tahu kamu hanyalah batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat dan kamu tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini menunjukkan bahwa batu tadi tidak ada keberkahan secara zatnya yang kita diperintah untuk ngalap berkah secara zat, tidak ada. Di dalam contoh barusan ini. Jadi keberkahannya bukan pada batunya, tetapi keberkahannya ada pada tindakan sunnah mencium batu tadi. Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Ka'bah. Memang Ka'bah adalah Ka'bahnya bangunan yang mulia. Tapi apa kita diperintah untuk mengusap-ngusap dinding Ka'bah agar dapat keberkahan? Ada Pak? Mengusap-ngusap gitu? Tidak ada. Yang diperintah keberkahannya ada di mana? Melakukan ibadah di sekitarnya. Tawaf, sholat, ya, zikir, doa. Tapi mengusap dindingnya, apakah dengan satu usapan dapat satu pahala? 1000 usapan dapat 1000 pahala? Kan enggak ya? Tidak ada sama sekali perintah tentang hal tersebut. Karena dalam ibadah, umat Islam menunggu perintah. Dalam perkara ibadah, nunggu. Kalau ada perintah dari Rasul, kita lakukan. Ada anjuran dari Rasul, kita lakukan. Tidak ada, di situ diam. Tawakuf. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar madhab Syafi'i, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Hukum asal beribadah adalah nunggu dalil. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Jadi keberkahan di zaman Rasulullah ada pula pada zat Rasul. Baik, sekarang bagaimana Ustadz dengan mencari keberkahan dari orang soleh? Oke, karena Rasul sudah meninggal ya, yang ada orang soleh zaman sekarang. Tadi sudah kita bagi keberkahan ada 2 jenis. Apa? Keberkahan secara zat, keberkahan secara makna. Biasanya zat itu disebut kalau di dalam istilah logika apa ya? Konkret. Kalau makna disebut dengan abstrak. Betul ya? Konkret sesuatu yang bisa Anda sentuh atau dapat Anda rasakan dengan salah satu panca indera. Itu namanya zat. Tapi maknawi tidak bisa disentuh atau dirasakan dengan salah satu panca indera. Ini perbedaan antara zat dengan maknawi. Baik. Sekarang bagaimana dengan orang soleh? Saya tanya ke antum, keberkahannya secara zat atau secara maknawi atau secara dua-duanya, zat dan maknawi. Bagaimana menurut antum? Kalau Rasulullah keberkahannya ada pada zatnya dan ada pada maknawinya. Kita mengambil hidayah dari Rasul, kita juga mengambil berkah lewat jasadnya Rasul bagi yang menemui Rasul di masa hidupnya. Sekarang ya antum, kalau orang soleh bagaimana Pak? Menurut antum? Maknawi atau zatnya juga? Sebagian menganggap bahwa boleh dikiaskan. Apa itu kias Pak? Kias itu dianalogikan. Sehingga kemudian dianggap boleh. Tapi ini adalah pendapat yang salah. Kenapa? Kias itu Pak, kias dalam ilmu usul fikih adalah menyandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dikarenakan ada alasan yang sama. Dianggap sama karena ada alasan yang sama. Saya tanya, ada nggak orang yang bisa dikiaskan dengan Rasulullah? Bisa Pak, disandingkan sama, kesolehannya sama. Nggak bisa ya? Contoh kias ini Pak, misalnya. Di zaman Rasul dulu tidak ada zakat dengan beras.
Karena nggak ada beras ya Pak ya di sana, belum sampai, nggak ada impor ekspor. Berarti zakat dengan beras tidak ada dalilnya, tetapi bisa dikiaskan karena beras sama dengan gandum, sama-sama apa? Makanan pokok, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi ketika Rasulullah dikiaskan dengan orang soleh, bisa sama atau tidak? Gak ada yang bisa Pak menyamakan. Sehingga gagal, gak bisa dianalogikan orang soleh, kemudian kita ngambil tabarruk, ngalap berkah lewat apa? Liurnya, gak bisa ya. Mohon maaf nih, saya pernah Pak, saya ngisi ceramah, kajian gitu ya, dianggap soleh kan sama orang ya. Mungkin gak tahu kenapa dianggap soleh, ya terus ya nyalami, terus minta berkah dari saya gitu kan ya. Antum kalau nyium liurnya saya juga bau juga, ngapain ya? Nyari berkah dari zatnya saya. Antum kalau mau nyari berkah dari ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini secara maknawi. Kalau orangnya soleh secara ketaatan amal ibadah, tiru amal ibadahnya, itu lebih penting. Buat apa antum ngambil air liurnya dia saja, tapi giliran waktu sholat tidak datang sholat, giliran sholat jemaah nggak datang sholat jemaah. Ini orang solehnya rajin sholat jemaah, itu yang antum tiru, bukan ngambil zat berkah-berkahnya tadi dari secara zat. Jadi di dalam syariat kita tidak pernah Abu Bakar ngalap berkah dari Umar bin Khattab. Pernah atau tidak? Tidak pernah. Tidak ada riwayatnya. Umar bin Khattab ngalap berkah dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Sesama sahabat Nabi sama-sama sambil ngalap berkah, ngambil liur, tukar-tukaran liur kan nggak bisa ya. Tukar-tukaran apa? Rambut atau apa? Ustadznya misalnya Ustadz Dwi habis olahraga keringetan kan? Wah itu keringatnya berkah itu. Diambili keringatnya. Nggak mungkin ya. Jadi teman-teman sekalian, ini perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Jangan kemudian bablas. Dalam mengalap berkah, kalau dalam hal ini banyak kaitannya dengan hal maknawi. Kalau dalam urusan orang-orang soleh. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini karena lagi viral kemarin Pak. Antum tahu kemarin ada foto viral ya? Mohon maaf ini ya. Saya bukan maksud menyinggung, tapi kebetulan tepat pembahasannya. Ada foto viral ya. Wallahu alam, kita tidak tahu beliau orang soleh atau bukan orang soleh. Anggaplah orang soleh misalnya ya. Andai kata beliau orang soleh, apa yang diyakini ketika memposting foto tadi? Yang katanya orang-orang di statusnya itu apa katanya? Kalau share foto ini bisa dapat apa? Mobil. Waduh, mantap ya. Kalau share foto ini bisa dapat mobil. Pak, kalau beneran itu benar terjadi, Indonesia jadi negara paling maju. Amerika kalah, Eropa kalah ya, Jepang kalah. Kita harus negara paling maju. Kenapa? Paling banyak ngalap berkah. Dengan share aja udah nggak usah kerja Pak, langsung dapat mobil. Kenyataannya berapa juta orang sudah nge-share foto itu? Berapa persen yang sudah dapat mobil? Belum ya? Nggak ada yang nge-survei, itu bisa dijadikan judul skripsi ya. Skripsi pengaruh share foto terhadap dapat mobil. Nggak ada ya Pak ya. Mohon maaf sekali, tidak ada. Antum kalau itu orang soleh misalnya, teladani dia sehari-hari ngapain? Oh bapak ini tadi sehari-hari rajin sholat ke masjid, rajin sedekah, rajin puasa. Itu yang diteladani. Itulah ngalap berkah yang sebenarnya. Kita lanjut sekarang masuk kepada dalil-dalil ya. Kenapa kok seperti itu? Saya sempat kemarin nyampaikan di kultum. Saya nyampaikan kultum tentang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah apa? Keliling. Ngapain keliling? Mencari majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Di tempat itu disebutkan nama-nama Allah dan diagungkan. Dan di situ disebutkan ada orang, dalam hadis tersebut yang kemarin kita bahas, hadis Bukhari dan Muslim ya. Ada orang yang datangnya bukan niat nyari ilmu, enggak. Dia cuma datang karena kebetulan lagi di situ atau ada keperluan yang lain. Di situ dijelaskan bahwa fulan tadi masih mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Dapat pahalanya. Masih dapat pahalanya. Luar biasa. Seperti antum yang sekarang sedang hadir karena takut di absen. Nah, alhamdulillah masih dapat berkah ya. Takut di absen, kalau nggak ada absen pulang saya tidur di kamar ya rebahan. Tapi antum masih dapat pahala, alhamdulillah. Tapi insya Allah tujuannya bukan untuk absen ya. Kita lanjutkan berikutnya kepada baik. Sekarang Ustaz, apa yang disinggung oleh pengarang tentang ngalap berkah yang dilarang dalam syariat?
Dan ini sudah terjadi di masa jahiliyah. Silakan dibuka di bukunya. Loh, bukunya nggak dibagikan ya tadi ya. Dibuka di Al-Quran surat An-Najm ayat 19. Boleh dilihat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat, apakah, kalau saya bacakan di teksnya ini, maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, berarti sedang memanggil orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata, berarti ru'yahnya ro'a di sini berarti ro'a qalbiyah, memandang. Kalian memandang, menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manah. Yang ketiga, 3 berhala yang dulu disembah di masa jahiliyah. Terkenal 3 ini ya, Lata, Uzza, dan Manah. Kemudian kita bahas berikutnya. Allah mengatakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah pantas kalian ngambil anak laki-laki sedangkan Allah yang dapat anak perempuan? Apa maksudnya ini? Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang zalim. Ini cuma nama-nama yang kalian nama-namai. Disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Entar lagi kita bahas. Kita bahas dulu pertama penamaan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manah. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, mereka mengambil nama ini di dalam salah satu versi, mengambil nama ini dari nama Allah yang asli, dipelencengkan menjadi nama perempuan. Al-Lata diambil dari nama Allah Al-Ilah, dipelesetkan jadi Al-Lat. Ini versi perempuan. Al-Uzza diambil dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Aziz dipelesetkan Al-Uzza. Nama Allah yang lain Al-Manah, ada tak marbutoh kalau di bahasa Arab artinya perempuan. Diambil dari nama Allah Al-Mannan, yang maha pemberi. Dipelesetkan semua. Ini salah satu versi secara bahasa. Oleh karenanya di dalam ayat tadi disinggung, masa kalian lebih mengunggulkan anak laki-laki, terus karena orang kafir Quraisy ketika itu kalau dapat anak laki-laki bangga. Kalau istrinya melahirkan anak perempuan, apa yang dilakukan? Dikubur hidup-hidup, Pak. Enggak dibunuh, enggak dikubur dalam keadaan hidup-hidup anak perempuan tadi. Saking jahiliyahnya mereka menganggap anak perempuan adalah kehinaan. Hina. Sebab di masa itu di seluruh dunia mayoritasnya adalah menganggap wanita adalah sebagai penyebab keburukan. Wanita adalah salah satu bentuk godaan iblis yang besar. Sehingga mereka menganggap rendah wanita. Ketika wanita terlahir dari seorang ibu, maka mereka menganggap ini kehinaan. Maka lebih baik dibunuh wanita tadi daripada dia punya anak perempuan. Maka disinggung oleh Allah di sini, kok kalian lebih memilih punya anak laki-laki lalu kalian menisbatkan anak perempuan kepada Allah? Dipancing dengan logika mereka, kan kalian menganggap bahwa anak perempuan itu hina. Kok bisa-bisanya kalian menganggap Allah punya anak 3, Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza? Secara logika mereka sendiri dibantah. Ini gayanya dalam Al-Quran ya. Ini adalah pembagian yang aneh, pembagian yang zalim. Kalian sendiri milih punya anak laki-laki, sedangkan Tuhannya disuruh pakai anak perempuan. Ini logika yang kacau dari mereka. Kemudian berikutnya, kita bahas dari asal-usul Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manah, kaitannya nanti dengan ngalap berkah. Apa itu? Ibnu Katsir menyebutkan, Al-Lata itu aslinya adalah batu putih yang dipahat, lalu dibangun ada rumahnya. Jadi ya batu ya, belum wujudnya berhala, masih batu putih, dipahat, baru kemudian dibangun ada rumahnya. Rumahnya ditutupi dengan kain, kayak gorden, Mbak. Ya, ditutupi kayak kain gorden. Dan ini ada juga punya para juru kunci. Agak kenal di sini antum ya. Jadi ini adalah gambaran orang jahiliyah, berhalanya dulu nggak mesti wujudnya apa? Patung orang, kepala, tangan, kaki. Patungnya Al-Lata bentuknya adalah batu,
dibangunkan, kemudian ada rumah-rumahannya ditutupi gorden. Terus dia ada juru kuncinya. Ini kata siapa? Kata Ibnu Katsir tentang sejarah Al-Lata. Versi lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam riwayat Bukhari, Al-Lata ini adalah julukan untuk seseorang yang biasa dahulu yaluttu. Yaluttu itu membuatkan as-sawiq, adonan-adonan, makanannya untuk orang-orang haji. Jadi ketika lagi musim haji, ada orang yang dermawan loman. Dia membuatkan adonan, adonannya dibagikan. Dalam bahasa Arab membuat adonan tadi namanya yaluttu. Nah, yaluttu ini tadi kemudian dikonversi menjadi nama Al-Lat. Ini versinya Ibnu Abbas ya. Maka ketika orang ini meninggal, orang kehilangan ya. Loh, mana si fulan tuh yang biasanya dermawan bagi-bagi makanan ketika musim haji. Maka kemudian ketika fulan tadi meninggal, dia kemudian kuburannya dikultuskan dan mereka akafu ala qabrih. Akafu itu iktikaf. Mereka iktikaf duduk di dekat kuburannya, ngalap berkah kuburan dari seseorang lelaki yang dulunya dermawan membagi-bagikan adonan. Ini contoh ngalap berkah di masa jahiliyah. Ngalap berkah berupa kuburan, kuburannya lama-lama menjadi berhala. Ini saya bukan ngarang ya, tapi saya membaca dari versinya Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini mirip dengan kisah yang sempat kita bahas, berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh, asal-usulnya adalah kuburan yang dikultuskan. Kita lanjutkan berikutnya. Kepada nama yang lain, yaitu adalah Al-Uzza. Al-Uzza, riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Al-Uzza itu pohon. Pohon dikultuskan, terus dibangun ada rumah di sekelilingnya, dan dia juga dikasih kain. Dikasih kain, Pak. Dan orang-orang Quraisy ketika itu mengagungkan pohon ini. Mohon maaf, di masa lalu di Indonesia, khususnya mungkin di tanah Jawa, banyak sekali pohon-pohon yang dikeramatkan. Harus ada sesajen yang diberikan, nggak boleh ditebang, ada ritual-ritual khusus. Mereka alasannya dahulu adalah ngalap berkah juga. Dianggap ada keberkahan dari pohon ini, lalu ngalap berkah. Kalau yang tadi versi pertama Al-Lata, berhalanya orang Quraisy, asal-usulnya apa tadi? Orang yang meninggal, orang soleh yang meninggal lalu dikultuskan, lalu ngalap berkah di situ, lama-lama jadi berhala. Sampai orang sudah nggak tahu kalau itu asal-usulnya kuburan orang soleh, tiba-tiba sudah jadi berhala. Yang versi kedua Al-Uzza, asal-usulnya apa tadi? Pohon. Pohonnya dikultuskan, lama-lama juga menjadi seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan Al-Manah. Sebenarnya ada riwayat yang agak panjang di sini dengan sanad yang hasan. Ketika itu Khalid bin Walid diperintahkan pergi ke daerah Nakhlah. Di daerah Nakhlah ada berhala Uzza. Kemudian Khalid bin Walid menghancurkan semua tempat persembahannya itu. Dihancurkan rumahnya, rumah yang dibangun di sekelilingnya pohon itu tadi. Maka kemudian beliau datang lagi kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, kembali, kamu belum melakukan sesuatu. Dianggap belum selesai, masih ada Al-Uzza di situ. Maka Khalid kembali. Kemudian Khalid melihat para juru kuncinya Al-Uzza pergi ke gunung. Mereka bilang, ya Uzza, ya Uzza. Wahai Uzza, manggil-manggil ya. Wahai Uzza. Ini biasanya orang-orang kayak gitu ya. Dia sudah nggak manggil ya Allah lagi sudah. Yang dipanggil adalah sesembahannya itu tadi. Maka Khalid mendatanginya, ternyata yang dia dapati dipanggil sebagai Uzza adalah seorang wanita yang, mohon maaf, tidak berbusana. Dan wanita tadi rambutnya menutupi tubuhnya. Dan dia banyak
debu dan tanah di atas kepalanya. Maka kemudian Khalid bin Walid membunuh wanita ini tadi yang dipuja-puja sebagai Al-Uzza. Kemudian Khalid bin Walid pulang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bersabda kepada Khalid, itulah Al-Uzza, si wanita yang tadi disembah-sembah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Kita lanjut kepada Al-Manah, berhala yang ketiga yang terkenal, terletak di antara Mekah dan Madinah, diagungkan oleh sebagian kabilah orang-orang Arab. Berhala Al-Manah ini juga dahulu asal-usulnya apa? Di sini untuk asal-usul atau bentuknya kurang diketahui, tetapi ada yang menyebut dia adalah diambil dari bahasa Arab karena terlalu banyak yang yumna. Antum tahu yumna dari kata mim, nun, ya, mani. Apa mani? Air ya Pak ya. Air yang ditumpahkan, air yang mohon maaf keluarnya dengan ada tekanan. Itu kan mani ya. Yumna karena banyak yang ditumpahkan di atasnya darah. Apa maksudnya ditumpahkan darah di atasnya? Banyak yang menyembelih sesajen untuk patung Al-Manah ini tadi. Sehingga digelari dengan Al-Manah, tempat yang di situ banyak ditumpahkan darah. Penyembelihan untuk selain Allah. Ini adalah yang disinggung di dalam Al-Quran itu tadi, yaitu yang ketiga adalah Al-Manah. Dan ini yang menghancurkannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh atas perintah Rasulullah saat terjadi pembebasan kota Mekah. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala ketika beliau sudah menguasai wilayah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita simpulkan di sini, orang-orang kafir Quraisy mereka mengagungkan dan menyembah berhala tadi karena mereka meyakini ada keberkahan yang bisa diperoleh, ngalap berkah. Saya mungkin sedikit menyinggung hal yang saya temui di lapangan. Saya tapi tidak berani nyebut tempatnya ya, nanti saya dipersekusi. Oke, Ustadznya agak takut-takut gini tapi harus berani ya, karena ini kebenaran harus disampaikan. Jadi saya pernah di sebuah lokasi di Jawa Tengah, saya sebut aja. Di situ ada sebuah kuburan yang sangat diagungkan. Dan dia persis seperti tadi, ada rumah-rumahannya, ada tirainya juga ya Pak ya. Tirainya ini, saya lupa bahasa Jawanya apa, itu diganti setahun sekali. Dan dia tidak dibuka kecuali di tanggal, seingat saya waktu itu, kalau nggak Muharram Rabiul Awal, saya lupa. Tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Rabiul Awal. 1 kali setahun, dan pintu rumahnya dibuka, dan orang berduyun-duyun rame ngantri untuk masuk ke kuburan tadi. Ngantrinya panjang Pak, saya dulu kan ya ikut gitu. Mohon maaf ya, saya dulu kan ikut teman dibawa lah. Maka saya waktu itu ikut ngantri lama Pak di luar. Karena kan ada ritual yang lama penggantian tirai ini tadi. Setelah boleh dibuka, set dibuka. Itu kita ngantri panjang, banyak yang nggak bisa duduk. Banyak sekali sampai lama akhirnya saya bisa masuk di dalam ruangan kecil. Di depan itu ada penjaganya, nerima uang banyak Pak. Jadi orang yang masuk itu kan ngasih uang ya. Uangnya segini Pak, ditaruh gini ya. Nanti didelik disembunyikan ya. Seret, nanti kosong lagi gitu ya. Pokoknya tiap giliran 1 kali masuk itu mungkin sekitar 10 orang. Jadi orang yang lain ngantri berdiri panjang, saya masuk 10 orang, seret. Yang ngasih uang nah Pak, kalau ngasih uang malu ya, ngasih uang. Banyak Pak, uangnya ditadai pakai tangan gini ya. Saya lihat, wah ini banyak banget ini. Satu hari bisa ratusan juta itu ya. Akhirnya masuklah kita. Ruangannya ini gelap banget. Kuburannya di situ. Saya bingung kan mau ngapain. Duduklah kita. Duduk itu orang-orang nempel-nempel Pak. Cewek, cowok udah nggak mikir. Nempel-nempel karena berdesakan. Dikasih waktu mungkin sekitar 3 menit. Nggak boleh lebih dari 3 menit. Jadi kita duduk, saya bingung mau ngapain ya. Saya baca doa-doa ziarah biasa ya. Saya baca doa biasa. Itu yang lain Pak, meluk-meluk kuburannya. Ada yang nangis-nangis, bukan ada lagi. Beberapa orang itu nangis-nangis, meluk kuburannya, diusap-usap, dicium-cium. Setelah selesai sama orang yang jaga tadi yang nadahi uang itu ya.
ayo sudah keluar gitu ya. Itu yang keluar, yang dekatnya kuburan kan keluar. Yang tadi agak jauh dari kuburan, bukan jauh sebenarnya, cuma jarak 1 atau 2 orang, langsung rebutan lagi juga, ngusap-ngusap kuburannya, nyium-nyium, nangis-nangis, mohon maaf, saya dengar sampai minta kepada orang yang di kuburan tadi. Bukan lagi minta kepada Allah. Ini kenyataan masyarakat kita. Mohon maaf ya. Di Jawa Timur. Dulu saya ingat masuk berita di koran ya, saya baca di koran itu ya. Ketika UN, dulu masih ada UN ya, ujian nasional. Antum tahu ada kuburan-kuburan tertentu langsung ramai peziarahnya Pak. Apa yang terjadi? Sampai kewalahan orang yang mengelola kuburan tadi, tanahnya Pak, habis. Tanahnya diambil buat ngerendam pulpen Pak, pulpennya anak-anak mau ujian UN itu ya, direndam sama tanahnya kuburan tadi. Direndam buahnya ya. Itu sampai saya pikir ini paling tanahnya juga kalau habis kan diambil dari tempat lain ya, ditaruh lagi situ, tanah yang lain dong itu. Bukan tanah yang asli kuburan sih itu ya. Jadi praktek-praktek seperti ini banyak di tengah masyarakat kita. Yang antum melihatnya itu juga, ya Allah kok sampai kayak gini. Antum kalau nyari berkahin loh, masjid, baca Quran, zikir, doa. Bukan dengan minta kepada kuburan. Orang-orang soleh tersebut, mereka ketika hidupnya nggak melakukan itu. Mereka meminta langsung kepada Allah. Kita tiru mereka, mintalah langsung kepada Allah. Allah bukan raja yang harus lewat pesuruh-pesuruhnya, ada birokrasi panjang. Allah antum langsung panggil, ya Allah, dijawab doa antum. Kalau antum manggil, ya presiden, langsung dijawab? Nggak bisa ya Pak ya, harus lewat perantara ya. Fulan baru bisa datang. Itu pun kalau datang Pak presidennya ya. Tapi Allah langsung, gak pakai birokrasi. Kita lanjutkan berikutnya kepada dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir adalah sebagai penutup ini ya. Tenang antum, ntar lagi sudah selesai kajiannya. Adalah sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Bukunya nggak ada di antum ya. Ini juga terjadi di waktu Rasulullah masih hidup. Sebagian kaum muslimin ketika itu minta dibuatkan tempat ngalap berkah. Seperti apa ceritanya? Suatu saat Abu Waqid Al-Laitsi bercerita, suatu ketika kami para sahabat Nabi bersama Rasulullah menuju Hunain. Hunain ini tempat perang, Hunain. Saat itu kami para sahabat masih baru masuk Islam, Pak. Masih baru. Kalau istilah kita apa? Mu'alaf ya. Ya, mu'alaf. Ketika itu kaum musyrik memiliki sepokok pohon bidara. Pohonnya besar, disebut sebagai pohon Dzatu Anwat. Anwat ini kalau diartikan nanti artinya tempat gantungkan barang. Tempat menggantung-gantungkan ya, istilahnya gitu. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka mendatangi pohon tadi, terus senjata-senjata mereka, pedang, tombak, panah, digantung di pohon tadi. Ketika para sahabat Nabi melihat kejadian tadi, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami, ij'al lana dzata anwat, ya Allah buatkan kami yang kayak gitu. Paham ya antum ya? Iri kan, loh orang-orang musyrik punya kayak gitu. Ya Rasulullah coba di Islam juga ada lah yang mirip-mirip gitu ya. Minta, request. Bisa request ya di sini ya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allahu Akbar, kaget Rasul. Karena memang wajar ya para sahabat ini baru masuk Islam, masih belum mengenal Islam lebih dalam. Maka Rasul mengatakan inna hasanan, itu adalah tradisi orang-orang terdahulu. Lalu Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Suatu saat Bani Israel pernah melihat ada berhala yang disembah, maka Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami yang kayak gitu dong.
Itu kayak yang berhala itu, kami pengen punya juga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ini persis seperti Bani Israel bilang kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini adalah kaum yang jahil, tidak faham. Surat Al-A'raf ayat 138. Rasul kemudian mengatakan, la tarkabunna sunana man kana atau sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan melakukan tradisi orang-orang sebelum kalian. Antum lihat, tradisi apapun di agama lain sekarang hampir semuanya ada di agama Islam. Betul ya? Antum cek. Maksudnya di orang-orang yang beragama Islam, bukan di agama Islamnya ya. Di orang-orang yang beragama Islam. Antum cek aja, cari tradisi apa? Ada juga ya. Coba dicek, nyari sendiri ya. Gak perlu saya sebutkan, nanti saya yang kena. Gitu. Jadi antum cek, loh kok sama? Memang disebut oleh Rasulullah. Pasti kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Antum lihat di tradisi agama Hindu, dicek, loh kok ada orang Islam niru tradisi agama Hindu? Antum lihat di tradisi agama Kristen, loh kok sama juga di Islam ada tradisi agama Kristen? Contoh yang gampang deh, kalau ulang tahun, kue tar terus apa ada? Tiup lilin. Sebelum tiup lilin ngapain? Make wish. Gimana make wish itu? Minta, berharap, berdoa ya. Nah kan itu mirip dengan tradisi-tradisi entah agama apa ya. Nah hal-hal seperti ini nih berbahaya. Dan ini sudah terjadi saat itu mereka mencari keberkahan lewat pohon tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW bahkan untuk menutup ngalap-ngalap berkah yang berbahaya ini bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Betul Pak, jadi ngalap berkah ada dua jenis. Yang syar'i dan tidak syar'i. Yang tidak syar'i ada dua jenis. Yang tidak syar'i ada yang bisa menjadi syirik, ada yang menjadi syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Kalau dia menjadi perantara kepada syirik besar. Satunya syirik besar, satunya syirik kecil. Gimana Pak penjelasannya? Kalau Anda meyakini keberkahan itu dari Allah, tapi Anda menjadikan tadi sebagai sebuah sebab, padahal Allah tidak menjelaskan itu sebagai sebab, maka ini menjadi salah satu bentuk kesyirikan. Contoh antum untuk minta hujan datang, pakai apa syariatnya? Salat istisqa. Berarti Allah menjelaskan apa sebab agar hujan datang lewat salat. Ada yang bisa selain lewat salat? Ada ya? Dengan apa? Pakai helikopter ya? Bisa atau tidak? Ini sebab juga secara kauni, secara fisika bisa. Ini dibolehkan, tapi ada yang secara sebab fisika nggak bisa, secara sebab syariat juga nggak bisa. Apa misalnya? Pawang, pakai pawang hujan, ya, pakai pawang hujan. Sebab syariatnya nggak ada, sebab fisikanya nggak ada. Maka dia ini termasuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau dia meyakini ini dari Allah, maka masih jatuh syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini hujan ini bukan dari Allah, tapi dari si pawang hujan, atau lewat perantara-perantara yang lain tadi, maka dia sudah jatuh dalam syirik besar. Faham ya bedanya ya? Ada yang menjadikan sebabnya adalah Allah murni, Allah yang menurunkan keberkahan, dan ada yang menjadikan keberkahannya memang murni keluar dari zat tersebut. Ini yang dilarang. Semoga bisa jelas ya teman-teman ya. Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, sedikit waktu, 4 menit saja. Semoga tidak ada. Oh ya, boleh, silahkan. Yang pertama, bagaimana sebenarnya jika kita kita makan daging, cuma kita nggak tahu kalau daging itu apa penyembelihannya itu di sedekah bumi itu, terus penyembelihannya itu di sebuah penembahan kan. Dengan kita memang dikasih sama saudara kita dikasih daging kambing kan, kita nggak tahu, terus kita makan. Itu seperti apa Pak? Apa kita dosa apa? Terus yang kedua, saya kan pernah perjalanan, terus
pas waktu sholat zuhur, saya singgah untuk sholat zuhur kan di sebuah masjid. Iya. Terus nggak ngerti kalau ternyata setelah sholat zuhur keluar kan, ternyata di dalam itu ada kuburan. Itu apakah sholatnya sah Pak? Oke, baik. Ada dua pembahasan ya, yang kaitannya dengan ngalap berkah. Yang pertama ya. Yang pertama ini wallahu alam bisawab. Pertama, kalau orang tidak tahu, hukumnya adalah dimaafkan. Berdasarkan hadis yang sahih, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah mengampuni atas umatku kesalahan yang tidak diketahui atau lupa atau dipaksa. Jadi kalau dia tidak tahu sama sekali murni, maka dia dimaafkan. Cuman masalahnya adalah seharusnya kita mencari tahu. Kalau kita tahu, oh sekarang lagi ada acara sedekah bumi, ya antum tinggal di daerah sekitar tersebut, ya biasanya berkat-berkatnya dikasih ya dari sana kan gitu ya. Maka ini dihindari, jangan ya. Karena ini di dalamnya ada hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Dan ini diharamkan, akan jadi pembahasan khusus tentang penyembelihan kepada selain Allah. Itu diharamkan. Saya tidak tahu gambaran sedekah bumi di masyarakat, secara rinci saya tidak tahu. Tapi kalau di dalam acara sedekah bumi tadi ada sesajen kepada selain Allah, ya memang sesajen kepada selain Allah ya. Dan Allah tidak memakan sesajen. Kalau di dalam syariat Islam itu makanan sesajen dikasih ke fakir miskin ya, itu yang benar ya. Sesajen dilempar ke laut, buat apa? Ikan nggak makan nasi kok ya. Jadi ini jangan antum makan karena dilarang. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma uhilla li ghairillahi bih, termasuk yang dilarang adalah sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Jelas ya, saya sudah sebutkan dalilnya di Al-Quran dan di hadis. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, sholat di dalam masjid yang ada kuburannya adalah sholat yang dilarang. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh kita sholat, tidak boleh kuburan itu ada di dalam masjid. Maksud saya di dalam ini begini ya Pak ya, bangunan, kuburannya di dalam bangunan tadi, itu tidak boleh. Ya. Terus Ustaz, bagaimana dengan kuburan di Masjid Nabawi, kuburan Rasulullah, itu terpisah. Kuburan Rasulullah tidak berada di dalam Masjid Nabawi, silakan cek di denah masjidnya. Itu dibatasi, pembatas. Jadi kuburan Rasulullah tidak berada di dalam bangunan masjid, tapi dibatasi agar tidak terjadi itu tadi ya Pak ya, ngalap-ngalap berkah. Antum lihat kenapa kok kainnya Ka'bah diangkat agak ke atas Pak? Kalau kain Ka'bah agak turun dikit, sobek-sobek ya, jadi jimat itu. Kain Ka'bah agak angkat atas sedikit gitu. Ini baru Ka'bah Pak. Tambah lagi makamnya Rasulullah, kalau dibuka tambah gimana Pak? Tadi yang saya ceritain makam di Jawa Tengah itu sampai kayak gitu, gimana dengan makam Rasulullah? Maka kemudian oleh pemerintah ditutup, tapi dia bukan termasuk bagian dari masjid. Perlu dicek dulu, benar nggak dia di dalam masjidnya atau di luar masjidnya. Tentu ada larangan terhadap hal tersebut, sholat di dalam masjid yang itu ada kuburannya. Cuman belum saya pelajari lebih dalam apakah sholatnya sah atau tidak sah. Jadi ada dua pembahasan ya. Ada larangan, betul ada larangan, tapi belum tentu sholatnya menjadi tidak sah. Seperti contohnya orang yang sholat dengan wudhu air hasil curian. Dia nyuri airnya Pak, terus dia sholat, apakah sholatnya sah? Maka di sini para ulama bilang sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa atas dosa air curian tadi. Tapi sholatnya tetap sah. Ya, nah hal seperti ini perlu dirinci. Saya tidak tahu. Saya takut salah berfatwa tentang itu karena saya bukan orang yang berfatwa. Nanti coba saya cek lagi, nanti saya share jawabannya di grup WhatsApp ya, Mas ini ya. Insya Allah tentang hukum status sholatnya tadi apakah sah atau tidak sah. Kalau hukumnya haram atau tidak haram, jelas itu haram, dilarang. Ada dalilnya secara khusus tentang itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.